Pada video kali ini, kita akan melihat lebih dekat segagal apa negara ini dan kenapa. Selain itu, kita juga akan membahas mengapa banyak dari kasus perombakan atau bajak laut berasal dari Somalia. To materialize, and now there's reason to fear that most of the fifth will likely follow suit. It's a disaster for Somalia's herders who depend on the rains. Once the undernourished mothers stop giving milk, Somalia bisa dikatakan sebagai negara tergagal di dunia. Perang saudara di Somalia yang berlangsung sejak tahun 1991 telah menentukan sejarah modernnya. Perang tersebut telah menyebabkan sekitar 400.000 korban jiwa dan juga lebih dari 1 juta pengungsi dari Somalia. Dari tahun 1991 hingga tahun 2012, Somalia pada dasarnya tidak memiliki pemerintahan selain pemerintah lokal yang muncul dan selalu runtuh kembali. Keruntuhan pemerintahan ini telah mempengaruhi semua bagian kehidupan di Somalia, termasuk militer, pendidikan, perawatan, dan juga kesehatan, sumber daya, dan tenaga kerja. Semuanya pokoknya berkurang. Untuk mengetahui hal itu, kenapa bisa terjadi, mari kita kembali ke 1960-an. Somalia dipimpin oleh Siad Barre, pemimpin militer yang memiliki ide-ide revolusioner, tapi dia korup dan juga diktator. Untuk adil padanya, sejujurnya ia secara drastis meningkatkan kemampuan ekonomi dan juga pendidikan di negara ini dengan meningkatkan secara drastis angka melek huruf di sana dan juga membangun proyek-proyek infrastruktur yang pada akhirnya menggeliatkan ekonomi di sana. Namun, nasionalismenya akhirnya mengakibatkan perang dengan Ethiopia atas perebutan wilayah Ogaden yang secara resmi dimiliki pemerintah Ethiopia tapi dihuni etnis Somalia. Orang-orang Somalia hampir menang waktu itu. Orang-orang Somalia berhasil menguasai 90% dari wilayah Ogaden. Namun, kemenangan ini bergeser ketika Uni Soviet menolak memberikan bantuan kepada orang-orang Somalia dan justru dia memberikan bantuan kepada Ethiopia. Neighboring Somalia had been a Soviet ally for years. Somalia's army was equipped with Soviet weapons. But now that Moscow was also linked with Ethiopia, the Somalis considered turning to Washington. Ethiopia dengan bantuan Uni Soviet akhirnya dapat mengalahkan Somalia. Kekalahan ini adalah saat sejarah Somalia berubah dari arah kemajuan menjadi kemunduran yang sangat drastis. Peristiwa itu melahirkan pemberontakan dari dalam. Oleh karena itu, pemerintahan Siad Barre pada akhirnya menjadi pemerintahan yang lebih otoriter. Nah, selama 5 tahun itu pemberontakan semakin memburuk dan pada akhirnya tahun 1991 Siad Barre digulingkan dan dia melarikan diri dari negara tersebut. Ini adalah titik di mana segala perang saudara di sana menjadi semakin parah dan hingga pada saat ini negara ini melahirkan beberapa kelompok yang saling ingin menguasai. Setidaknya ada 5 kelompok bersenjata. Ditambah lagi karena polarisasi karena adanya politik identitas. Selain itu, pemerintah yang berkuasa terkenal korup. Bahkan faktanya Somalia adalah negara terkorup di dunia. Jadinya semua orang yang akhirnya menguasai pada akhirnya juga tidak bisa dipercaya. Inilah yang menyebabkan ketika pemerintah yang resmi muncul selalu ada upaya kudeta.
Hal ini membuat pembangunan infrastruktur seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya menjadi sangat sulit dilakukan. Akibatnya, membangun ekonomi formal hampir tidak mungkin dilakukan di negara ini. Hasilnya, angka harapan hidup di sana hanya sekitar 49 tahun, yang membuat negara ini dinobatkan sebagai salah satu negara dengan angka harapan hidup terendah di dunia. Most of them children. UNICEF Somalia representative Wafa Said told a press briefing that some 730 children have been reported to have died in food and nutrition centers across the country between January and July this year, but that number could be more as many deaths go on. Jadi untuk merangkum perang saudara di sana itu menyebabkan krisis politik yang nggak bisa berjalan pada akhirnya. Sehingga pembangunan fasilitas umum itu sulit untuk dilakukan karena harusnya itu adalah peran dari pemerintah. Nah, akibatnya hanya sedikit orang di Somalia yang memiliki pendidikan. Nah, selain itu mereka juga harus menghadapi ancaman dan kekerasan yang konstan karena banyaknya kelompok bersenjata di sana. Hampir nggak ada pelayanan kesehatan juga di sana. Dan juga pada akhirnya PDB per kapita atau penghasilan rata-rata orang di sana per tahunnya itu cuma sekitar $539 per tahun atau 8,4 juta per tahunnya. How many people? They are 1, 2, 3, 4, 5. In October 2020, a chemical tanker was boarded by pirates in the As the pirates made their way onto the deck, the crew from the Philippines scrambled to the Menjawab pertanyaan kita yang kedua, mengapa banyak orang Somalia yang pada akhirnya menjadi bajak laut? Pada faktanya, mayoritas bajak laut berasal dari negara ini. Setidaknya sebelum 2015 adalah puncak-puncaknya. Bahkan menurut Wikipedia, perompakan itu bisa terjadi sekitar 8 kali dalam sebulan atau bahkan lebih. Fakta tersebut berhubungan dengan jawaban kita pada bab 1, mengingat negara ini sangat kurang sejahtera dan juga pendapatan per kapita juga sangat kecil, sehingga negara miskin kayak Ethiopia, Ghana, Kenya, atau negara Afrika lain itu kelihatan sangat kaya. Walaupun sebenarnya Somalia ini bersebelahan dengan Ethiopia yang dapat menghasilkan uang dari pertanian kopi, kentang, dan sereal, Somalia itu nggak beruntung karena hanya 1,8% dari lahan mereka yang bisa ditanami, dibandingkan dengan Ethiopia yang 12% lahannya bisa ditanami. Somalia itu juga cuma memiliki 2 iklim, yaitu panas atau sangat panas. Ini yang menyebabkan kenapa pada akhirnya mereka nggak bisa bercocok tanam. Namun, Somalia itu memiliki satu keuntungan, yaitu garis pantai terpanjang di Afrika yang seharusnya bisa dimanfaatkan menjadi penghasilan yang besar bagi masyarakat Somalia. Namun, karena pemerintahan telah runtuh, angkatan laut itu juga nggak bisa beroperasi. Setidaknya hingga tahun 2015, wilayah perairan Somalia hanya dalam imajinasi mereka karena tidak ada yang bisa menegakkannya. Hal ini tentu saja menyebabkan kapal nelayan asing yang ilegal menangkap ikan di perairan Somalia. Selain itu, kapal-kapal yang tidak bertanggung jawab membuang limbah sampah di perairan ini. Akibatnya, pasokan ikan lokal menjadi semakin berkurang, dan negara ini yang sudah kelaparan ditambah lagi dengan perang saudara di dalamnya menjadi negara yang sangat terdampak. Penduduk setempat kemudian mengambil tindakan sendiri. Nelayan dan mantan tentara membentuk kelompok-kelompok kecil untuk menjauhkan nelayan asing. Mereka menjaga laut mereka. Ketika mereka melihat nelayan ilegal, mereka langsung meminta tebusan. Satu hal itulah yang menjadi awal mula orang Somalia menjadi preman di lautnya. Setelah itu mereka memandang sesuatu hal yang lebih besar, yaitu kapal komersial. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa negara ini menjadi negara bajak laut. crew agonized as the pirates tried to force their way in. After a 24-hour ordeal, the pirates abandoned the ship. Many haven't been as lucky. In January 2020,
Beruntungnya menurut data, tindakan perombakan di Somalia telah cukup menurun setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Karena kapal-kapal komersial biasanya menyewa pasukan untuk pengamanan dan rezim juga sedikit menguat. Namun, tidak banyak yang mereka bisa lakukan karena terdapat gerakan terorisme di dalam negeri tersebut. Gonjang-ganjing dari dalam negeri menyebabkan fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit menjadi minim. Hal ini menjadi luka yang segera harus disembuhkan oleh Somalia. Tentu saja membangun negara seperti Somalia adalah tugas yang sangat berat.